Kalagay muda. Kalagay muda. Kalagay. Alah. Kalagay muda. Ano nonton lang. Hah? Nonton lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan. Apa kabar? Puhabar akan berdua masih gom Aceh masih gom dunia. Supportnya lontuan na di lokasi banyak punanya UPTD inseminasi benih ya. Benih inseminasi buatan. Pokoknya lagi lah yang tengahnya tengah viral. Nyot tajak lokasi untuk tajak buktikan foto-foto viralnya fitnah atau betul lagi diberitakan le media online ya lontuan tengah na di lokasi yang kenyo kondisi lemo ya biju rut tinggal dulung yang kenyo keadaan lemo jadi nyol tak live sengaja tak live untuk membuktikan bahwa legenda yang pegah nah dari pihak pemerintah Aceh atau Pensus dipegah atau disampaikan bahwa foto-foto yang beredar dan viral di media sosial adalah foto tahun 2017, tahun 2018. Nah sekarang faktanya ada di depan mata kita. Bisa dilihat kondisinya. Nah, inilah sapi-sapi yang sekarang ada di UPTD BIB Sare. Nah, jadi ini adalah fakta yang menunjukkan bahwa narasi atau argumentasi dari para pendukung, para people in yang mengatakan bahwa foto-foto yang beredar adalah foto tahun 2018, 2019 itu adalah bohong. Yang benar inilah kondisi saat ini. Nah, ini bisa dilihat ini ada banyak sapinya. Nah, ini kondisinya. Kita sengaja live sebagai pembuktian. Karena ada juga people in ya yang mengkonfirmasi mengatakan bahwa foto-foto yang beredar adalah foto tahun sebelum foto tahun yang lalu atau sebelumnya. Nah ini kondisi hari ini sekarang saya lagi berada di lokasi peternakan BIB Sare. Ini kondisinya. Nah, berdasarkan penelusuran kami, pemerintah Aceh melalui Dinas Peternakan tahun 2019 yang lalu melaksanakan 2 paket pengadaan pakan. Yang pertama pakan konsentrat, nilainya 2 miliar lebih. Satu lagi jenis pakan rumenansia, nilainya 1 miliar. Nah, tapi di hadapan kita saat ini kita saksikan, beginilah kondisi sapi. Ya, di 17 banyak di kandangnya, ada di belakang, ada lagi di kiri, di kanan. Kita mau lihat juga tadi nanti kandang-kandang yang lain. Nah pertanyaannya, pakan konsentrat tersebut dan pakan rumenansia tersebut diberikan kepada siapa? Kenapa kondisi sapi bisa sangat kurus kering seperti ini? Nah, bisa dilihat nah. Nah, kayak dia mau lungke bak punggung kan le bak ulai dia mau lungke. Jadi kalian ke. Nah, nak kalian bak punggung kayak dia mau lungke. Nyamban kondisi lemo di Sare Uronyo. Bro Fauzan kalau monitor tolong sampaikan sama si bapak tua itu, ini kondisi hari ini. Nah, tadi dia menyebarkan foto yang mengatakan bahwa itu foto lama. Jadi inilah kondisi sebenarnya. Kami kebetulan melewati Sare dan sengaja singgah untuk mengkonfirmasi kebenaran
berita di media online yang kemudian viral di media sosial. Nah, ini sapinya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Beginilah kondisi realnya, beginilah faktanya. Jadi saya sampaikan bahwa berita yang dimuat oleh salah satu media online adalah informasi faktual, bukan hoax, ya, bukan atau framing media untuk mendiskreditkan pemerintah Aceh. Faktanya memang benar-benar kurus kering. Nah, bisa dilihat sendiri. Kita coba ke kandang lainnya. Nyamban, saudara mendua. Nyamban, sapi-sapi ini yang dibeli dengan uang rakyat Aceh. Pakannya juga dibeli dengan uang rakyat Aceh. Kemudian dibiarkan dalam kondisi kurus kering. Nah, ini ada lagi yang dikurung. Oh. Nah, ini kondisinya. Ya, ada gelar. Kayak dia mau lungke bak punggung. Lungke kakak le bak ulai mentang bak punggung kayak dia mau lungke. Makin berat, saking kurus. Ya. Kirim juga ada data. Jadi kepada rakyat Aceh saya ingin mengumumkan inilah kondisi sapi yang dibeli dengan uang rakyat Aceh. Ya, inilah kondisinya. Kurus kering. Padahal tahun kemarin ada pengadaan pakan konsentrat dan pakan rumanesia dengan nilai miliaran rupiah. Jadi kalau Anda bertanya, kemana selama ini uang rakyat Aceh mengalir, hilang, percuma, tidak berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inilah cara-cara mereka, cara-cara birokrat pemerintah Aceh mengelola uang rakyat. Mereka melakukan pemborosan besar-besaran. Inilah kondisinya, seperti ini. Nah, di sana juga banyak. Nyamban kondisi. Nah, ini kondisi. Ternyata ini juga menarik minat saudara-saudara kita. Kayaknya itu ada Bung Safar itu. Ada Bung Safar dari Yara itu udah datang juga ke sini. Nah, ini dia kondisi sapi-sapinya. Ya, tolong kasih tahu itu sama kepala dinas, kepala UPTD, nggak usah bohong lah. Ya kan? Ini kondisi realnya, kondisi sapinya. Nah, besok kita buat laporan ke Polda Aceh. Kami menduga ada indikasi penyelewengan dari pengelolaan sapi-sapi ini semua. Ya, ini harus kita bawa ke penegak hukum untuk diusut. Ya, beginilah saudara-saudaraku. Nah, ini banyak jumlahnya. Kalau tidak salah di berita kita baca jumlahnya ratusan ya. 400-an ekor. Dan rata-rata umumnya kurus kering. Nah, ini ada yang udah luka malah. Ini dia kondisinya. Bisa dilihat sendiri.
Nyamban. Ya, kalau tak lagak-lagak lemo. Tak dembun-dembun. Ya, nya kondisi lemo. Rungka kadu. Tinggal kulit ngan dulung tu. Ya ke? Nya nak kalau rakyat Aceh. Pekatun pemerintah Aceh lewetnya. Bagian pengadaan tip tone 10 miliar. Pengadaan bibit lemau. Alanya nak pengadaan pun lemau lah. Ya nak kalon kero kena. Kalon hai tengku rakyat. Kiban uronyo tanggung jawab moral pemerintah dalam mengelola uang rakyat. Kamu elala kulit ni. Yan. Nya lagi-laginya pekatun. Apakah akan kita terus membiarkan mereka membuang-buang uang rakyat, melakukan pemborosan uang rakyat yang ada dalam APBA? Ya, cakap lemah paling ke dong petu. Lemah-lemah terdidik. Inilah kondisinya. Ini adalah fakta, ini bukan cerita yang dikarang-karang. Nah, tolong sampaikan kepada aparatur pemerintah Aceh. Inilah kondisi realnya. Kondisi sapi realnya. Kita mau lihat kandang yang lain. Nah, kita mau lihat kandang yang lain. Nah, ini kondisinya, ya. Semuanya, hampir semuanya, kayak di mau lungke Pak Punggung. Nah, mbana. Ratusan ekor sapi. Nah, jadi begitulah kira-kira gambarannya. Gambarannya kondisi realnya, kondisi sebenarnya dengan sapi-sapi di balai apa namanya ini, UPTD BIB ya, apa IBI ya, IBI, inseminasi buatan. Nah, ini dia, ada namanya nih apa? UPTD IKP Aceh. Nah, ini namanya UPTD IKP Aceh. Jadi berapa orang yang hari ini dari tim PLT, dari Pensus, ataupun dari pendukung-pendukung PLT lainnya yang telah menipu rakyat Aceh, yang telah membohongi rakyat Aceh dengan mengatakan bahwa sapi-sapi tersebut adalah foto-foto tahun 2018. Nah, faktanya foto terbaru. Ya, itu berdasarkan pantauan jarak jauh, ada ketua Yara juga di sana, ya sudah datang. Nah, itu mau ikut memantau. Ini dia kondisi realnya. Pak Ketua! Pak Ketua! Cepat. Halo kalau depus.
Ya, ini dia. Sudah bergerombol di pinggir jalan karena dikasih pakan. Nah, itu dia. Nah, dikasih pakan dari daun kedondong, pagar. Itu langsung berebut, menunjukkan memang kondisi sapinya kelaparan di sini. Nah, ini fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi sebagian para pendukung Pak PLT, sebagian pendukung pemerintah Aceh, mereka berani berbohong ya dengan mengatakan bahwa foto-foto yang beredar yang diberitakan oleh media online, salah satu media online, disebutkan sebagai foto tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Tapi faktanya kondisinya seperti ini. Ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebagai bukti bagi kita. Kami meyakini bahwa ada penyelewengan penggunaan anggaran atau uang rakyat dalam proses pengadaan sapi ini, atau bahkan pengadaan pakannya. Jika memang ada pengadaan pakan seperti yang tercantum dalam LPSE, tentunya sapi-sapi ini tidak akan bernasib seperti ini. Tapi ini beginilah kondisinya. Kita coba pantau di sana. Ada teman-teman dari Yara sudah datang ke sini juga. Oh, oke, benar Pak Ketua Safar. Iya, Pak. Bro, Bro. Ci. Pak Sekjen. Oh, Pak Sekjen. Assalamualaikum Pak Sekjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau Yara. Pak Sekjen, kita seharian ini viral dengan beredarnya foto-foto sapi ya, atau sapi pembibitan yang kondisinya kurus kering gitu. Dan itu viral di media sosial dan diberitakan oleh salah satu media online. Sebagian dari pihak pemerintah Aceh dan apakah ada Pensus juga, ada beberapa yang lainnya membantah, menyebutkan bahwa itu foto-foto tahun sebelumnya. Nah, Pak Sekjen kan sudah melihat kondisi real di sini. Ya, benar. Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada publik dulu? Jadi begini, hari ini kami bersama dengan tim dari Yara yang kebetulan tadi memang tanpa sengaja lewat dan melihat kondisi real yang ada saat ini memang sangat miris. Dalam artian gini, ini adalah binatang peliharaan. Kenapa harusnya mereka ini dijadikan sebagai binatang peliharaan? Tetapi kalau yang kita lihat hari ini bukannya menjadi binatang peliharaan, tapi penyiksaan terhadap binatang. Ini sangat miris. Ada beberapa teman-teman, saya lihat tadi coba memberi makan dengan beberapa daunan yang ada di sini. Yeah. Bukan cuma daun yang dimakan, tetapi batang, kayu pun dimakannya. Berarti kalau kita lihat saat ini memang ini tanpa ada asupan yang cukup ya? Asupan makanan yang cukup. Sehingga kalau kita lihat benar-benar kelaparan gitu ya. Yang jelasnya hari ini cuma kita lihat lembunya ataupun sapinya hanya tulang yang terbungkus dengan kulit. Iya. Sangat miris memang kok kita lihat seperti ini. Ya, kita berharap pemerintah hari ini jangan cuma duduk diam dan mendapatkan laporan ABS asal Bapak senang. Turutlah lihatlah kondisi real yang sebenarnya. Apalagi di sini juga ada mantan karyawan di sini yang saat kita wawancara juga tadi katanya bahwa memang hari ini masih ada petugas yang bekerja di sini. Tetapi kalau tidak salah sekitar yang memberi makan 8 orang, yang menjaga ternak ataupun apa itu cuma 8 orang. Artinya itu tidak memadai. Tidak memadai dengan kondisi banyaknya sapi yang diternak di sini. Pak Sekjen, saya sudah saya telusuri ya di LPSE. Tahun kemarin itu akhir tahun
ada pengadaan pakan konsentrat, nilainya 2 miliar lebih. Kemudian ada pengadaan pakan rumanensia, nilainya 1 miliar. Dengan kondisi seperti ini, apakah ada indikasi penyelewengan tidak? Seharusnya kalau logikanya kan kalau pengadaan itu terlaksana, kita tidak akan melihat kondisi sapi yang seperti ini, kurus kering begitu. Kalau terkait hal itu mungkin kita belum menelusuri lebih jauhnya. Ya. Tetapi kalau memang betul dana itu ada dan memang diperuntukkan adalah untuk asupan makanan terhadap binatang peliharaan yang ada di sini, harusnya tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Bahkan dulunya itu karyawan ada 16 orang yang tugasnya adalah mencari pakan ataupun makanan untuk sapi. Tapi nyatanya hari ini mereka pun tidak bekerja lagi. Apakah mereka dipecat juga kita tidak tahu. Allahu a'lam. Ya. Apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada jajaran pemerintah Aceh, kepada Pak PLT atau kepada Dinas Peternakan Aceh yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan sapi-sapi di UPTD IBB, inkubator ya? Inkubator. Ya, harapan kami sih sebenarnya hari ini mereka itu datang kemari melihat real kenyataan seperti apa. Jangan dibuat mereka di sini seperti ini. Dalam artian gini, ini adalah binatang yang tadinya programnya itu bagus. Tetapi kalau seperti ini, apalagi setiap harinya itu sekitar 5 ekor yang mati. Kemana yang 5 ekor itu pun yang mati dibawa, kita pun juga nggak tahu. Bahkan, mohon maaf, saya potong. 5 ekor yang mati per hari? Per hari. Terkonfirmasi? Itu kita dapat informasinya dari masyarakat yang ada di sini, juga mantan karyawan yang ada di sini. Ada informasi mati per hari 5 ekor ya, paling tidak kalaupun di bawah 5 ekor paling tidak itu adalah sebuah hal yang sebenarnya nggak bisa kita tolerir karena pengadaan sapi ini, pengadaan pakan dan pengadaan fasilitas di sini menggunakan uang rakyat Aceh. Tapi dikelola secara tidak profesional dan dibiarkan begitu saja sehingga harapan keberadaan UPTD ini untuk meningkatkan kesejahteraan para peternak di seluruh Aceh dengan hadirnya bibit-bibit unggul dari UPTD ini tidak terwujud. Nah, ini fakta yang kita dapatkan di lapangan hari ini seperti itu. Jadi beginilah kondisi realnya, kondisi faktualnya. Jadi bukan hanya bukan hanya info hoax ya seperti yang coba disebarkan oleh para orang-orang yang berada di lingkaran pemerintah Aceh atau di lingkaran kekuasaan hari ini. Beginilah kondisinya. Ini contoh realnya, kayu, bukan cuma daun yang Ya, dimakan. itu contoh realnya, kayu pun dimakan oleh sapi. Ini menunjukkan bahwa jangankan asupan untuk membuat berat badannya naik untuk memenuhi kebutuhannya aja itu tidak cukup, tidak ada pakan yang mereka dapatkan. Baik teman-teman, saudara-saudaraku se-Aceh, demikian live sore hari ini, live laporan pandangan mata langsung dari lokasi pembibitan atau UPTD IBI ya, UPTD IBI dari sini untuk mengkonfirmasi kondisi sebenarnya. Jadi kita sudah dapat datanya, sudah dapat melihat gambaran kondisi faktualnya. Itu menjadi cerminan atau informasi yang valid untuk seluruh rakyat Aceh. Demikian laporan kami dari Sare. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Hari ini 4 Juni 2020 kami melaporkan dari UPTD IBI Sare Aceh Besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.